Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 27 Oktober 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Wem Ayal dari Klasis Pulau Ambon, dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Dua, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Esra pasal 6 ayat 1 sampai 12. 3, berikut kepada jemaat kami bacakan pesan Gembala MPH Sinode. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Pesan Gembala MPH Sinode GPM dalam rangka pemilihan penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030 dan pemilihan kepala daerah periode 2024-2029. Kepada semua warga gereja dan rekan-rekan pelayan di Tifuru, Mayau sampai Ustutun. Salam kasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya saudara-saudara terpelihara oleh kasih Kristus yang mengingatkan kita menjadi satu dalam tubuh Kristus yang rapi tersusun. Tunaikanlah panggilan pelayananmu dengan tidak berjemu-jemu, sebab semuanya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai satu gereja, kita sedang menjalani proses dan tahapan pemilihan penatua dan diaken yang akan terlaksana pada 4 sampai 5 November 2024. Mereka akan dipilih dari antara seluruh warga jemaat supaya misi Injil Kristus mencapai kemajuan dan seluruh jemaat terlayani dalam hidup mereka. Bersamaan dengan itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga akan menghadapi pemilihan kepala daerah atau pilkada, kabupaten, kota, dan provinsi pada tanggal 27 November 2024. Pilkada merupakan agenda demokrasi yang harus berhasil membentuk pemerintah yang dapat dipercaya dan didukung oleh rakyat, yaitu pemerintah yang berasal dari Allah. Kedua proses itu merupakan cara Allah yang kudus untuk mendatangkan damai sejahtera kepada setiap orang, dan mereka akan bekerja dengan giat supaya kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, kesejahteraan, dan keutuhan ciptaan Allah terwujud di muka bumi. Untuk itu kami berpesan kepada saudara-saudara. Pertama, sebagai warga GPM, berdoalah supaya Allah menyatakan kuasa-Nya dalam proses pemilihan penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030 melalui pilihan kita, sehingga mereka yang telah memberi diri untuk maksud yang kudus itu akan melayani seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. 2. Mintalah tuntunan Roh Kudus agar kita terpelihara sebagai satu tubuh Kristus, dan mereka yang akan dipilih menjadi batu-batu hidup bagi pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karenanya Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 3. Khusus kepada calon penatua dan diaken, siap sedialah dan mintalah hikmat dari Tuhan. Sebab saudara-saudara akan menjadi gembala bagi domba-domba Kristus
yang dipercayakan kepadamu. Dan jadilah teladan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. 4. Kepada saudara-saudara yang akan mengakhiri masa pelayanan ini, tunjukkanlah kasih-Mu kepada setiap orang dan topanglah hamba-hamba Kristus yang akan melanjutkan tugas ini. Jadilah saksi Kristus yang kuat. Percayalah bahwa Tuhan memberkati saudara-saudara sepanjang masa. Terima kasih untuk tugas menanam dan menyiram dari kemurnian hati saudara-saudara. Kedua, sebagai warga Indonesia. 1. Berdoalah dan tetapkanlah hati pada pemilihan sendiri. Jangan memilih karena terpaksa, apalagi dipaksa. Jangan mau diombang-ambingkan oleh uang. Saudara-saudara berhak penuh untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani dan doamu. 2. Berpartisipasilah secara aktif dengan jalan, datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Pilihlah secara langsung pasangan calon yang baik menurut hati nurani dan doamu. Awasilah proses perhitungan suara agar saudara-saudara dapat memastikan suaramu dihargai. Terimalah dengan lapang dada segala hasil perhitungan suara sebagai wujud kedewasaan demokrasi. Topanglah pemerintah baru yang terbentuk dari hasil demokrasi. 3. Rawatlah persaudaraan dan tingkatkan kualitas perdamaian. Jangan mau diadu domba karena kepentingan kekuasaan. Biarlah politik berjalan pada jalannya yang lurus dan hindari politisasi agama agar jangan kita jatuh ke dalam lubang hitam yang pernah membuat kita sengsara. 4. Kepada para kontestan atau pasangan calon kepala daerah, partai pengusung, tim pemenangan dan relawan, jalanilah proses ini sebagai cara saudara-saudara meningkatkan kualitas demokrasi yang bersendikan Pancasila. Jangan melakukan kampanye hitam, jangan saling memfitnah, jauhi politik uang, dan nyatakan kepada seluruh rakyat visi, misi, dan niatmu yang paling murni untuk menjadi pemimpin mereka. Jika Tuhan berkehendak dan menetapkan saudara-saudara sebagai pemerintah yang baru, tunaikan tugasmu dengan seadil-adilnya. Jadilah pemimpin yang melayani dan wujudkan semua janjimu. Untuk semuanya itu, kami berdoa, semoga Allah dalam kekayaan hikmat-Nya menyertai kita semua. Kiranya oleh kasih Kristus kita tetap bersatu dan hidup dalam damai. Doakan tugas panitia pemilihan penatua dan diaken Gereja Protestan Maluku dan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah agar mereka dimampukan menjalankan tugas masing-masing. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta SI Sapulete Sekretaris Umum, Pendeta ET Mas Paitela Ketua. Empat, nyanyian persiapan kebaktian, pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya
panggilannya. Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya menyembah serta sujud. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Berfirmanlah, berilah firman Tuhan membentuk hidup kita. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat yang kekasih, mari kita mulai kebaktian di pagi ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 nats pembimbing kita. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karya-Nya besar. Allah berkuasa di atas sisi dunia, patutlah semua memuji nama-Nya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia
melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Bila ku ragu dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharui roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Ku datang padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapa kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Jemaat yang kekasih, dengarlah petunjuk hidup baru. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita.
Roh Kudus Engkau penghibur kekal, Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami, Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Saudara-saudari jemaat terkasih, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu sebagai doa, mari kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati hidupku, penuhilah ya Roh Kudus. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Esra 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Jemaat yang laki-laki membacakan ayat yang ganjil dan jemaat perempuan membacakan ayatnya yang genap. Mari kita mulai. Sesudah itu, atas perintah Raja Dairus, diadakanlah penyelidikan di tempat naskah-naskah di sana. Pada tahun pertama zaman Raja Koresi, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Koresi mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban kesembelihan dan korban api-apian. Harus tinggiannya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan juga perlengkapannya emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci Yerusalem dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem di tempatnya yang semula dan segala seluruh rumah Allah. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempat yang semula. Dan apa yang diperlukan, yakini lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah, semesta langit juga. Garam, anggur, minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem,
Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelel. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyelamatkannya pada ujung tang, supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Apa kabar jemaat? Ada sukacita? Ya, kalau yang hadir itu menyatakan yang sebaliknya, itu sesuatu yang sangat aneh. Mengapa kita bisa menikmati hidup sampai di minggu terakhir ini hanya karena kebaikan Tuhan? Sukacita yang bersumber dari Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Spirit bagi kita untuk kita menghadapi apapun keadaan dunia ini yang terus berubah. Satu yang tidak berubah yaitu Tuhan kita. Tiap kadang-kadang manusia selalu berubah seiring dengan berbagai perubahan itu sendiri. Kalau keadaan baik dia baik, keadaan kurang baik dia juga turut kurang baik. Lalu di mana iman kita kepada Tuhan yang tidak berubah itu? Ini penting sekali jemaat yang kekasih. Karena mau atau tidak mau, suka atau tidak, hidup kita akan tetap berada di dalam relasi satu dengan yang lain. Sebagai respon relasi kita dengan Tuhan. Dan itu yang akan menjadi tema pemberitaan di minggu ini. Relasi antara sesama untuk kesejahteraan. Kita akan mengakhiri bulan ini dan kita tahu di bulan November itu dua agenda penting yang menjadi gumbulan hidup bersama. Baik sebagai gereja melalui pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030 maupun pemilihan kepala daerah, provinsi maupun kota di periode 2024-2029. Semua kita tentu punya harapan melalui dua agenda ini. Ada pembangunan spiritualitas yang kuat melalui para pelayan khusus. Tetapi juga ada kesejahteraan bagi masyarakat melalui para pemimpin daerah, provinsi dan kota yang baru. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sadar sungguh bahwa untuk mengalami pembangunan spiritualitas umat supaya kuat dalam tantangan zaman. Tetapi juga demi kesejahteraan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi butuh keterlibatan berbagai pihak. Butuh partisipasi. Tetapi itu bukan saja secara internal pelayan dan umat, tetapi juga secara eksternal dalam kehidupan bermasyarakat
bahkan orang-orang yang tidak seiman sekalipun. Dan kita belajar dari perikop bacaan kita di hari ini, Esra 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, yang mengkisahkan ketika Allah bekerja memulihkan kehidupan umat Israel yang baru kembali dari pembuangan di Babel. Ternyata Allah tidak hanya melibatkan umatnya sendiri, melainkan melibatkan orang yang lain, termasuk mereka yang tidak percaya kepadanya. Dan ini menarik jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Allah membebaskan umatnya dari Babel, Allah menghendaki supaya umatnya tetap setia beribadah. Dan ibadah sosial itu sebagai wujud mereka melakukan firman Tuhan. Namun proses itu yang luar biasa. Tuhan bukan saja bekerja melalui Esra, bahkan Nehemia, atau juga para tua-tua, orang Lewi, para imam. Melainkan Tuhan memakai juga orang lain yang umat Israel tidak pernah menduga proses itu terjadi. Dan bacaan kita menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui para raja kerajaan Persia pada saat itu. Seperti Kores, Darius, maupun juga Artasasta. Dan jemaat yang kekasih, kita tahu bahwa ketika kerajaan Babel dikalahkan oleh Persia, maka Allah menggerakkan hati Raja Persia yaitu Kores untuk mengizinkan umat Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Mereka bisa beribadah kepada Allah, turut mendoakan raja dan rakyatnya. Dan proses itu berjalan jemaat yang kekasih. Ternyata memang tidak mudah. Kita sangat yakin proses-proses pembangunan infrastruktur termasuk gedung gereja misalnya di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas ini juga pasti mengalami banyak cobaan tantangan. Dan umat Israel menghadapi tantangan itu sehingga proses pembangunan itu terhenti 20 tahun lamanya. Dan yang luar biasa jemaat yang kekasih, Allah lalu menggerakkan Raja Persia setelah Kores, yaitu Darius. Darius lalu mengambil langkah untuk coba meneliti arsip kerajaan. Dan ternyata dalam proses itu ditemukan piagam yang pernah dibuat oleh Raja Kores tentang perintah pemulangan umat Israel dari Babel ke Yerusalem dan sekaligus perintah untuk membangun kembali bait Allah. Bahkan yang luar biasa ukuran-ukuran tentang bait Allah itu dan juga sumber-sumber pembiayaannya. Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang 5 itu disebutkan di sana termasuk sumber pembiayaan dari kas kerajaan. Dan atas penemuan piagam Raja Kores tersebut, maka Darius memberi perintah kepada semua bawahan di wilayah pemerintahannya untuk tidak boleh mengganggu proses pembangunan bait Allah, serta memerintahkan mereka untuk membiayai seluruh proses pembangunan dari kas kerajaan maupun upeti yang diperoleh kerajaan. Pada ayat yang ke-8 kita bisa baca. Bahkan Raja Darius memaklumkan bahwa jika ada orang yang tidak melaksanakan perintahnya, dia akan disulam pada tiang pintu yang dirobohkan, yang dengan sendirinya sebetulnya
keluarga tersebut akan menjadi punah, menjadi hancur. Itulah sebabnya jemaat yang kekasih, berdasarkan piagam tersebut, lalu seluruh proses pekerjaan itu dilakukan sampai selesai dan ditabiskan. Jemaat yang kekasih, apa yang dikisahkan ini hendak menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya menderita. Amin. Ini mesti kita pegang betul. Yang menderita sadiki, lalu bikin punya-punya. Punya relasi dengan Tuhan itu lalu menjadi berkurang, menjadi kendor. Bahkan juga relasi dengan sesama, atau bisa saling mempersalahkan, atau punya partisipasi lalu tidak maksimal kita tunjukkan. Padahal jemaat yang kekasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk selalu menolong kita dalam berbagai keadaan yang kita hadapi dan kita alami. Kan kita selalu dengar bahwa Tuhan tidak menjanjikan laut itu tenang, tetapi yang Tuhan janjikan itu penyertaannya yang tidak pernah berubah itu. Itulah sebabnya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita pun kita akan terus menerus, tak henti-hentinya. Karena kita ada di dunia, bukan di sorga. Masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Itu bagian dari realita hidup di dunia ini. Tapi jangan kita melihat pada masalahnya. Jangan kita melihat pada tantangannya, cobaannya. Kalau kita melihat pada itu, justru tempung energi yang negatif itu menguasai ketong. Padahal yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita menghadapinya. Bukan kita melihat masalahnya, cobaan, tantangannya. Tapi bagaimana kita menghadapinya. Tuhan telah memberi kita potensi. Apalagi Tuhan ada dalam diri kita. Bagaimana kita mengelola seluruh potensi karunia yang Tuhan beri. Lagi Tuhan kita selalu kasih ingat, Dia telah mengalahkan cobaan. Dan karena itu kita mesti juga mengalahkannya. Bukan dikalahkan oleh berbagai cobaan, tantangan, dan apapun masalah yang kita hadapi. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian Alkitab ini hendak menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sama seperti yang juga Dia lakukan bagi umat Israel. Ini penting sekali supaya di dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan sampai di minggu terakhir ini, bukankah ini wujud dari kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita semua. Dan kita pun diingatkan bahwa Tuhan juga bekerja melalui orang-orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ada dengan anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, cucu, adik, kakak, orang bersaudara. Bahkan juga orang-orang yang tidak seiman sekalipun dalam kehidupan kita. Termasuk juga dalam hidup bermasyarakat dengan pemerintah kita. Jadi jelas jemaat yang kekasih, Tuhan punya banyak cara untuk senantiasa melindungi kita, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Karena itu kita belajar dari firman Tuhan di hari ini 3 hal penting. Bahwa Tuhan tidak pernah berubah dengan janji-janjinya dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan bertindak pada waktunya yang Dia tetapkan, yang Dia kehendaki. Oleh karena itu jangan pernah jemaat yang kekasih ketong meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita ragukan janji-janjinya bagi kita.
apalagi ketika kita ada di dalam cobaan dan tantangan. Ingat, iman itu memegang teguh pada janji. Kalau kita bicara iman, artinya itu memegang teguh pada janji. Karena manusia berjanji bisa diingkar. Lah bila kabila itu lapar bilang lain, kenyang bilang lain. Tetapi Tuhan tidak. Itulah yang kita pegang. Itulah yang menjadi iman kita kepada Tuhan kita. Dan ini penting jemaat yang kekasih, sebab dalam banyak kenyataan ketika dapat tantangan, kesulitan, penderitaan, orang lalu mudah putus asa, patah semangat, hilang harapan, lalu mencari alternatif lain. Ya, dia mencari orang pintar atau juga tukang berobat atau mengandalkan kuasa-kuasa yang lain, cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita yakin di jemaat Niel Bentas itu tidak demikian. Amin. Karena nama Niel itu penting sekali sebagai bagian dari katong selalu rindu mau mengalami Tuhan dalam perjumpaan, dalam relasi kita dengan Tuhan setiap saat. Katong boleh lupa itu. Jemaat yang kekasih, itu cara Tuhan untuk terus-menerus mengingatkan kita. Itulah sebabnya Tom berharap dalam perjalanan hidup jangan ketom pakai ketompu akal. Lalu kalau ketom punya doa belum terjawab, itu lalu ketom pikir bahwa Tuhan sendengar, Tuhan senjawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjawab menurut kehendak Tuhan, bukan menurut ketom kehendak, ketom keinginan, ketom kemauan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang ketom butuhkan, apa yang ketom hadapi dan apa yang ketom alami. Ini penting sekali dalam ketom punya perjalanan hidup ke depan. Karena itu kita pernah mendengar pemberitaan pada beberapa minggu kemarin bahwa Tuhan dengan segala janjinya itu ya dan amin. Tuhan itu bukan tidak, tetapi dia ya. Bahkan juga dia itu ya dan amin. Dan hal yang kedua jemaat yang kekasih, bahwa Tuhan itu bekerja untuk menolong kita, menyertai dan memberkati kita. Dia tidak bekerja di ruang hampa, ruang kosong. Sebagai iman kita kepadanya, tapi dia bekerja dalam realitas hidup kita dan melalui kita. Ini luar biasa jemaat yang kekasih. Itulah sebabnya relasi-relasi itu mesti betul-betul kita jaga. Karena siapa diri kita, kualitas iman kita, itu akan menjadi nyata dalam relasi-relasi sosial kita. Satu dengan yang lain yang kita mulai dari dalam hidup keluarga, dalam hidup bermasyarakat, bahkan dengan lingkungan alam di mana kita berada. Karena hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal itu dasar yang utama. Dan seperti apa pengalaman iman kita dengan Tuhan itu akan menjadi nyata di dalam relasi-relasi kita satu dengan yang lain. Jadi kalau ada kurang senang, jangan sembunyi. Mau sembunyi sampai di mana? Tuhan punya banyak cara untuk kasih tunjuk itu. Ini penting jemaat yang kekasih. Karena kita setiap saat melihat salib itu mengingatkan kita pada relasi vertikal dan relasi horizontal. Baik dengan sesama maupun dengan alam lingkungan kita. Dan kita bersyukur bahwa lewat bacaan ini kita diingatkan bahwa Tuhan juga bekerja melalui orang-orang yang tidak seiman. Entah dia itu di dalam tanggung jawab di sektor publik ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sama seperti Tuhan bekerja melalui Raja Persia
yang tidak seiman dengan Ezra dan umat Israel. Sehingga dalam ketemu punya hidup setiap saat diharapkan selalu ketemu relasi itu baik. Katun di mana saja, dengan siapa saja, dalam keadaan apa saja, katun sempurlu takut, katun sempurlu ragu, katun sempurlu khawatir. Tuhan ada bersama-sama dengan ketong. Bahkan melalui kehadiran katanya menjadi garam dan terang itu justru menarik, menggerakkan banyak orang yang lain itu untuk juga bisa memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari diri kita. Dan karena itu jemaat yang kekasih, hal yang terakhir kita diingatkan untuk teruslah berdoa. Sebab dengan berdoa itu kita lalu akan melihat cara Tuhan bekerja. Hingga dengan doa itu kita diajak untuk terus mengerjakan apa saja yang Tuhan kehendaki. Sebab bersamaan dengan berdoa dan bekerja itu, kita lalu akan mengalami cara Tuhan bekerja selalu heran dan ajaib. Dan Tuhan bekerja itu berkaitan dengan rancangannya. Sebagaimana nats pembimbing kita tadi. Bahwa dia tahu apa menjadi rancangannya bagi kehidupan kita. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi hari depan. Bayangkan jemaat yang kekasih. Setelah ini saja ketong belum tahu apa yang akan ketong hadapi, alami, terjadi atas hidup kita. Tetapi dia sudah menjaminkan hari depan kita. Yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Iman dan pengharapan itulah yang lalu mendorong kita bangun relasi kita dengan sesama dalam relasi kasih setia Tuhan. Supaya kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu selama-lamanya dapat kita nikmati hari ini, di minggu yang terakhir ini, mengakhiri bulan Oktober, bahkan memasuki bulan November dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita saat teduh seketika jemaat. Jemaat diundang berdiri untuk kita nyatakan iman kita. Berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Hidupkan, mati dan dikuburkan. Dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Jemaat yang kekasih, saatnya kita akan memberikan tanda-tanda syukur kita.
Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan bagi-Nya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat, kita ulangi lagi dari nyanyian yang sama, PKJ nomor 149. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Dilanjutkan dengan nyanyian PKJ nomor 153, Pakailah Seluruh Hidupku. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kesempatan diberikan bagi Ibu Stin Patimang untuk menyampaikan kidung pujiannya.
memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkaramu dapat ditanggung di dalam Yesus. Percayalah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Gusti. Tuhan Yesus memberkati untuk terus memuji Tuhan. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Oleh anugerah-Mu kami diselamatkan, dan oleh kasih-Mu kami dipersatukan, dikuatkan, dibimbing, diarahkan di dalam kebaktian minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan memperkenankan kami menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan satu dengan yang lain, dengan segala bentuk syukur kami. Tuhan terima, baik itu syukur kelahiran, syukur bertambah usia pernikahan, dan berbagai berkat-berkat jasmani rohani lainnya, termasuk bersama dengan Ojek Mawar Saron yang di saat ini juga membawa syukur mereka.
Tuhan berkati supaya mereka memaknai sungguh bahwa pekerjaan ojek adalah merupakan pekerjaan yang mulia, karena itu jasa transportasi, supaya semua yang bekerja di bidang jasa mereka selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi mereka kesempatan untuk mereka melayani sesama dengan segala baik. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh gumulan jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, anak dalam kandungan sampai orang tua yang lanjut usia, dalam seluruh posisi, fungsi, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dari dalam keluarga masing-masing. Yakinkan bahwa mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan Yesus selalu berada di tengah-tengah keluarga. Karena janji kebahagiaan senantiasa Tuhan sediakan dengan cara dan waktu Tuhan. Karena itu setiap usaha dan kerja yang dilakukan setiap saat diberkati selalu supaya mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, senang hati. Karena Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk gumulan para janda, duda, anak-anak yatim, yatim piatu, mereka yang berkebutuhan khusus. Tuhan memberkati mereka dengan janji-Mu yang tidak pernah berubah itu. Termasuk orang tua yang telah lanjut usia, para pensiunan. Semoga mereka senantiasa percaya bahwa Tuhan memelihara mereka untuk menghadirkan karya pemeliharaan Tuhan bukan saja bagi keluarga, tetapi juga bagi hidup persekutuan di dalam jemaat. Gumulan bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, tuntun mereka dengan roh dan hikmat untuk selalu meyakini bahwa Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter, tabib yang agung. Bahkan Tuhan memberi dalam diri masing-masing obat yang manjur ketika percaya, ketika selalu memiliki hati yang gembira, hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, karena hidup ini anugerah yang telah Tuhan berikan. Maka disitulah obat manjur itu akan berfungsi, membuat mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami yakin proses pemulihan dan penyembuhan Tuhan kerjakan. Yakinkan mereka jika Tuhan mau menyembuhkan mereka untuk menceritakan kebesaran Tuhan, tidak ada apapun dan siapapun yang dapat menghalanginya. Ya Tuhan, Engkau pun mengetahui gumulan masing-masing pribadi keluarga. Jika ada beban-beban khusus, ada kesulitan, ada tantangan, yakinkan ya Tuhan, mereka dapat menemukan jawaban itu ketika mereka terus mencari Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk tunjukkan jalan-jalan keluar bagi mereka. Dalam seluruh gumulan pelayanan di jemaat Tuhan, jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas ini, Tuhan memberkati Ibu Wakil Ketua, Majelis Jemaat bersama dengan semua rekan-rekan pimpinan harian, diaken, penatua, para pendeta yang ada di jemaat ini, yang juga dipercayakan dalam tugas-tugas pelayanan dan seluruh perangkat pelayan dengan keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi, supaya mengakhiri bulan ini dan memasuki bulan yang baru, mereka tetap bersemangat, mereka tetap bersyukur, karena Tuhan masih mempercayakan mereka tanggung jawab yang suci dan kudus ini. Tuhan pun tahu gumulan jemaat-Mu ini untuk memperoleh seorang pendeta sebagai ketua majelis jemaat. Kami juga percayakan semua ini ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami baru saja selesai di dalam
Pergumulan Gereja Protestan Maluku melalui sidang ke-45 Majelis Pekerja Lengkap Sinode di Klasis Seram Utara Barat, Jemaat Rumah Olat. Tuhan berkenan untuk memberkati MPH Sinode GPM dalam seluruh tanggung jawab selanjutnya, termasuk juga tanggung jawab terhadap jemaat Tuhan, jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas ini. Klasis Pulau Ambon dalam tanggung jawab Majelis Pekerja Klasis Tuhan berkati. Juga proses pertukaran pengkhotbah di hari ini di seluruh jemaat di wilayah Klasis Pulau Ambon. Diberkatilah ya Bapa, supaya kebersamaan kami sebagai Klasis Pulau Ambon terus diberkati untuk menjadi berkat, apalagi dalam tanggung jawab sebagai panitia sidang ke-39 Sinode GPM yang akan berlangsung pada tanggal 19 sampai 29 Oktober tahun 2025. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin 25 jemaat di klasis ini termasuk jemaat Niel Bentas akan tetap Tuhan pakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Semua yang melayani dalam kebaktian di pagi ini, Tuhan berkati mulai dari semua kami sebagai persekutuan jemaat dan peran-peran majelis bertugas, solois, pemain keyboard, trompet, kantoria, kolektan, para tua agama, mereka yang juga berperan sebagai para teknisi sound system, operator in focus. Ya Bapa, inilah bagian yang dapat kami lakukan sebagai persembahan kami bagi Tuhan. Tuhan terima menjadi syukur dan menjadi berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Tuntun kami untuk terus memaknai relasi kami setiap saat sebagai wujud relasi kami dengan Tuhan, karena kami bersyukur Tuhan kami selalu siap untuk menolong kami ketika kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami turut mendoakan pemerintah kami di tingkat pusat sampai di tingkat kelurahan, RT, RW, diberkati selalu ya Bapa, supaya mereka menjalankan fungsi tanggung jawab mereka dengan baik, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami turut mendoakan TNI dan Polri dalam seluruh tanggung jawab mereka, termasuk pengamanan untuk proses-proses kampanye sampai pada tanggal 27 Oktober, 27 November dalam seluruh proses pilkada di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Dan kami doakan pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030 yang akan berlangsung pada tanggal 4 November yang akan datang. Tuhan mengenal semua calon yang ada di jemaat Tuhan ini. Persiapkan mereka Bapa dengan keluarga-keluarga mereka, dan apapun hasil dalam proses pemilihan ke depan ini, mereka dapat selalu bersyukur untuk semua itu. Karena bukan mereka yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih mereka. Tuhan berkati TNI Angkatan Darat di dalam seluruh gumulan, Panglima dengan seluruh jajaran, maupun juga semua warga jemaat TNI Angkatan Darat Niel Bentas, untuk mereka terus berpartisipasi, selalu membangun relasi yang harmoni, relasi yang dikehendaki Tuhan dalam berjalan bersama untuk membangun jemaat Tuhan ini demi kemuliaan Tuhan sendiri. Ya Bapa, seluruh gumulan menghadapi berbagai tantangan dunia ini, perubahan-perubahan iklim dan berbagai hal, lindungan dari Tuhan senantiasa dibutuhkan. Karena itu jauhkan ya Tuhan dari segala hal apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan maupun kasih seorang dengan yang lain. Lalu Tuhan ampuni kami
jika ada yang kurang berkenan kepada Tuhan. Dan penyertaan Tuhan selalu kami butuhkan selanjutnya. Doa ini kami persembahkan kepada Bapa di sorga di dalam Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Jemaat yang kekasih, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Silakan duduk saat tidur dan doa syukur masing-masing. Jemaat yang kekasih, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap
hidupmu, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungi